Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah hebat yang ada di Sumatera Utara. Nah, kali ini kita bertemu tatap muka, yang mana sebelumnya kita sudah bertemu di dunia maya di Google Meet. Jadi ini kali perdana kita ketemu. Saya masih ingat nama-namanya. Tapi sebelum itu saya ingin satu orang dari kelas ini untuk membaca doa agar kita membuka pelatihan pada hari ini. Pak Rocky boleh dipimpin doanya? Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas pelatihan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Rocky. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat nih Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Helen dari Kepala Sekolah Umbang Hasanuddin. Di sini ada Ibu Mustika dari Kepala Sekolah Tebing Tinggi ya Bu ya. Di sini ada Pak Rocky dari Kepala Sekolah Matoli Pandan ya Pak ya. Ada Ibu Anela Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Porsea. Iya, maaf agak sedikit lupa. Di sini ada lagi Pak Alfarsi Maulana Kepala Sekolah SMK 3 Langkat. Pak Rocky kayaknya lebih ingat daripada saya. Ya, satu lagi ini ada kepala sekolah hebat, itu kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Medan. Itu Pak Muhammad Abdurrahman. Oke, sekali lagi selamat datang pada kepala sekolah hebat. Hari ini kita memasuki modul keempat, yang mana modul keempat ini adalah visi, misi, tujuan pada satuan pendidikan. Yang mana nanti visi misi ini akan kita selaraskan dengan pembelajaran mendalam. Baik. Sebagai pendahuluan, nah di sini nanti kita akan membahas bagaimana visi, misi, dan tujuan itu di dalam suatu sekolah. Kemudian bisa kita lihat dari gambar berikut. Nah, dari gambar berikut saya ingin Bapak Ibu menyimpulkan apa yang bisa Bapak lihat. Di sini ada visinya mewujudkan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman untuk semua. Sementara lingkungan sekolah seperti ini. Oke, boleh ada yang bisa menyimpulkan? Pak Rocky silakan. Kalau saya melihat Pak, sekolah ini banyak kegiatannya, cuman belum jelas pengembangan sekolah itu mau kemana. Oke, terima kasih Pak Rocky. Selanjutnya ada lagi? Ya, saya mencoba. Boleh. Ya, Pak, jadi saya melihat di sini belum memiliki keselarasan antara program dan tujuan sekolah. Tidak ada keselarasan antara program dan tujuan. Yang mana kalau dia programnya mewujudkan sekolah yang bersih, sementara lingkungannya sampahnya berserakan, anaknya main di mana-mana, berarti tidak ada keselarasan. Disinilah tujuan kita. Disinilah nanti kita akan bangun fondasi yang mana visi, misi, dan tujuan sekolah itu memang harus selaras. Jadi tidak lagi timpang. Jangan ada lagi kalau terdengar kita visi di sekolah ingin membangun murid menjadi mandiri, berkreativitas, tapi apa? Cara pengajarannya tidak ada memandirikan murid. Yang ada sistem ceramah. Kita ceramah. Hanya kita melihat, hanya murid melihat dari kita. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Nanti di sini akan kita lihat mendirikan suatu visi, misi, tujuan pada satuan pendidikan. Oke, di sini saya memiliki kuis sebagai pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, kuisnya ya, apa yang Bapak Ibu sibukkan mengenai konten modul penjelasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam? Ada yang bisa jawab? Oke, kerjakan dulu. Baik, selesai. Ya, saya akan tanya acak ya. Boleh Pak Rocky? Ya, saya bisa menyimpulkan Pak bahwa dalam penjelasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam itu harus berproses pada transformasi sekolahnya. Kemudian transformasi itu harus sistematis, berbasis data, dan berkolaboratif, di mana poin-poin utamanya berupa
adanya evaluasi diri yang objektif, penggunaan standar pembelajaran mendalam, kemudian adanya analisis kesenjangan, dan di dalamnya ada dibuat prinsip kolaborasi. Luar biasa. Kita untuk Pak Rocky sudah menyimpulkan yang mana bahwasanya visi misi tujuan tadi sudah ada terdapat 4 poin tadi ya Pak Rocky. Apa poin pertama? Evaluasi diri yang objektif. Iya. Yang kedua, Penggunaan standar pembelajaran mendalam. penggunaan standar pembelajaran mendalam. Yang ketiga, Analisis kesenjangan. analisis kesenjangan. Kesenjangan apa antara pembelajaran dengan yang ada di sekolah. Oke, lagi yang keempat, Prinsip kolaborasi. prinsip kolaborasi. Kolaborasi dalam arti bagaimana antara murid, kemudian itu ke guru, dan guru ke kepala sekolah, dan terakhir ke rumahnya adalah satuan pendidikannya atau ke sekolahnya. Oke, kita lanjut. Dalam kegiatan belajar pertama saya ingin Bapak Ibu melaksanakan yang ada di LMS, itu LKTM 01 boleh dikerjakan atau boleh ditembak di sini menggunakan handphone. Nanti dikerjakan di SID ya Bapak Ibu. Oke. Baik. Selesai. Terima kasih. Nanti kita akan saya lihat jawaban Bapak Ibu. Ini salah satu tugas mandiri yang untuk tatap muka. Kemarin itu kita sudah mengerjakan LK yang mandiri yang ada di LMS. Nah, sekarang kita LKTM. LKTM lembar kerja untuk tatap muka. Tadi sudah dikerjakan, nanti akan saya cek satu persatu, tapi belum saya tampilkan. Oke, kita lanjut. Kegiatan belajar kita yang kedua ini masih sama. Boleh di-scan kembali untuk kegiatan kita berikutnya ini. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut. Dari tadi saya memberikan ada tabel yang ada di LKTM, itu Bapak Ibu sudah mengerjakan bagaimana cara-cara atau hasil teknik analisis dari Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita gali lagi, kemudian di sini akan saya berikan penguatan kepada Bapak Ibu. Yang pertama ialah mengenai peran strategis, visi misi dan tujuan pada satuan pendidikan. Saya ingin mendengar dari suara Ibu Helen. Ibu Helen, apa sih fondasinya? Oke, baik Pak, terima kasih. Saya menjawab. Fondasinya dari sini saya akan mengajak guru mereview kembali visi sekolahnya agar sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Ya, oke, itu fondasinya ya. Ada cita-citanya. Kemudian apa misinya? Dia harus selaras antara visi dengan misi. Langkah strategis mewujudkan si visinya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah penjabaran yang operasional dan terukur. Oke, saya mau kemudian Pak Alfanisi boleh bacakan karakteristik yang hidup itu seperti apa? Hidup. Baik, saya sendiri karakteristik yang hidup itu dirumuskan secara kualitatif dipahami oleh seluruh keluarga satuan pendidikan dan diwujudkan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi tidak cuma direncanakan, tapi memang dilakukan oleh keluarga pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar formal dokumen yang ada di mana-mana di sekolah itu terpampang lah yang seperti tadi yang gambar di awal, ada spanduk gede-gede, dokumen di mana-mana, hanya sekedar menghafal tapi bukan untuk dilaksanakan. Ini dia. Kemudian yang ketiga, permasalahan praktik saat ini. Boleh silakan dibacakan. Permasalahan praktik saat ini itu yang pertama hanya menjadi dokumen administratif, kemudian bukan acuan dalam pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga tidak terhubung ke program maupun pembelajaran. Iya, hanya dokumen tadi kan. Kemudian yang kedua, acuan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, tidak terhubung dalam program pembelajaran. Baik, dari tiga ini akan kita hubungkan melalui konteks pembelajaran mendalam, di mana konteks pembelajaran mendalamnya ada 8 dimensi profil lulusan. Saya ingin menguji Bapak Ibu sekalian, masih ingat nggak 8
dimensi profil lulusan. Ayo Bu Anila, boleh satu aja dulu. Apa dimensi profil lulusan satu aja saya boleh? Keimanan dan ketakwaan. Bagus Bu Anila, ingat yang kedua Ibu Mustika, yang kedua apa? Kewargaan, Pak. Kewargaan, iya. Ingat ya. Yang ketiga, ayo Pak. Menolong kritis. Waduh, hebat. Ternyata masih fresh Bapak Ibu kepala sekolah di sini hebat. Yang keempat Pak Rocky, kreativitas. Yang kelima apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Yang keenam Kemandirian, Pak. ada yang namanya kemandirian. Dua lagi saya pengen dengar dari Pak Al. Kesehatan dan komunikasi. Kesehatan dan komunikasi. Dan terakhir saya pengen dengar Pak Ibu Mustika. Yang kedelapan, ayo apa Ibu? Komunikasi, Pak. Oh iya, bisa delapan ya, berarti saya yang salah. Iya, ya, saya kira ini masih 7, ternyata sudah 8. Iya. Langsung dibabat 2. Langsung dibabat ya. Oke, terima kasih. Iya, Ada tanya Bapak, Oke. apakah visi-visi itu harus ada di sekolah? Oke. Kenapa tadi sudah saya sampaikan? Kenapa visi misi ada di sekolah? Harus ada di sekolah. Ibarat kalau seandainya kita mau bangun suatu ruang atau suatu rumah, ada yang namanya fondasi. Kalau fondasinya sudah ada, otomatis bangunan tadi bisa berdiri. Kalau bangunan sudah bisa berdiri, kita sudah tahu rumah tadi mau dibuat konsep seperti apa. Apakah rumah tadi mau kita buat konsep minimalis, apa kita mau buat konsep Japanese dan sebagainya. Artinya sama, sekolah, visinya kita sudah tahu dulu, visi. Kalau visinya sudah kita tahu, dikaitkan dengan pembelajaran mendalam. Contoh, visi tadi kita mau menjadikan murid-murid di Sumatera Utara atau di sekolah Bapak Ibu itu bernalar kritis, kemudian bisa juga murid-muridnya berdaya saing global gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi saya masuk dimensi profil lulusan, merefleksikan, mengarahkan pada pembelajaran mendalam yang mana menunjukkan arah perubahan, praktik selaras dalam pembelajaran mendalam, implementasi secara konsisten. Oke, ini dia. Kemudian, nah ini dia arah kebijakan satuan pendidikan, perencanaan dan praktik pembelajaran harus ada terkait pembelajarannya di dalam. Jadi kalau dari visi tidak ada terkait dengan pembelajaran, sama aja itu gagal. Dan terakhir ini ya Bapak Ibu. Oke, sebelum terakhir ini ada prinsip utama. Yang pertama, partisipasi aktif harus memiliki yang namanya partisipasi aktif. Yang kedua apa Pak Maman? Pendidikan bersama. Ibu Helena, Koherensi, Bu Mustika, kolaborasi, Pak Rocky. Transparansi dan akuntabilitas. Oke, Ibu Anela. pemberdayaan, Dan terakhir Kedepan. Oke, terima kasih sudah membantu saya untuk membacakan. Dan terakhir ini kita yang pertama tadi harus memiliki yang namanya rasa kepemilikan. Mana nanti disitulah ada perubahan yang namanya praktik guru, dan dari perubahan praktik guru kita bisa merancang pembelajaran, melibatkan peserta didik dan melakukan refleksi bersama. Oke, dari pembelajaran kita hari ini saya ingin mendengar Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu dapatkan. Boleh salah satu atau saya tunjuk aja Ibu Helena, apa nih yang Ibu dapat pada pertemuan kita kali ini? baik Pak. Saya dapat dari pertemuan hari ini, kedepannya sebagai kepala sekolah saya akan mengajak guru mereview kembali visi sekolah supaya sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Baik, terima kasih. Oke, Pak Al. Oke, baik Pak. Kalau dari saya ya, karena ini ownership pendidikan, saya ingin dimulai dari saya sendiri gitu. Tidak apa yang direncanakan, visinya itu harus mulai dari tingkah laku yang saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.